Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan eh, menjawab mengenai apa sih urgensi dari mempelajari folklore dan apa sih hal-hal menarik dari folklore yang sudah kita pelajari. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Febrian Guntara dengan NPM 056 dari kelas 2B. Di sini saya sedang memenuhi UTS mengenai folklore. Jadi yang pertama, urgensi bagi saya, urgensi mengenai belajar folklore yang pertama ada belajar memahami tentang tradisi atau budaya, di mana folklore mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, eh, praktik yang membentuk identitas suatu kelompok. Terus dengan mempelajari folklore kita juga dapat lebih memahami bagaimana masyarakat mendefinisikan diri atau mengekspresikan diri mereka, dan bagaimana tradisi membentuk cara mereka di terhadap dunia. Jadi dengan adanya folklore ini saya menjadi tahu bagaimana suatu kelompok atau suatu komunitas itu dapat mengekspresikan dirinya melalui budaya mereka yang mereka sampaikan, di mana seperti halnya yang ingin kita lakukan nanti mengenai cipta gelar. Nah, di situ kita akan meneliti bagaimana uh, suatu kelompok mempunyai tradisinya dan menjaga tradisinya akan tetap hidup. Lalu yang kedua yaitu mengenai pelestarian terhadap warisan budaya yang ada di Indonesia. Folklore berperan sebagai uh, penghubung antara pelestarian budaya dengan mempelajari dan mendokumentasikan cerita rakyat, lagu, tarian, ritual. Kita juga bisa menjaga tradisi yang mungkin terancam punah dan mendominasi di era globalisasi ini. Ya, jadi eh, seperti yang sudah saya bilang, folklore itu menjadi penengah, di mana folklore, dengan kita mempelajari folklore juga kita dapat melihat sudut pandang baru, di mana kita bukan sebagai pemilik tradisi, kita bukan sebagai eh, orang yang ada di dalam tradisi tersebut, tapi dengan mempelajari folklore kita menjadi tahu bagaimana sudut pandang yang baru mengenai tradisi. Lalu ada urgensi saya yang ketiga, yaitu mengenai uh, kita dengan belajar folklore ini kita dapat membangun yang namanya rasa empati dan toleransi. Nah, dengan belajar folklore ini kita dapat mempelajari bagaimana berbagai tradisi dan kepercayaan dari berbagai budaya. Kita dapat mengembangkan empati kita mengenai toleransi terhadap perbedaan ini. Ini penting dalam dunia folklore uh, untuk semakin terhubung, di mana interaksi antar budaya semakin sering terjadi. Ya, benar, menurut saya dengan kita mempelajari folklore, kita jadi tahu bagaimana caranya untuk menghargai sebuah tradisi, bagaimana kita melihat tradisi tersebut, bagaimana kita menilai tradisi tersebut. Empati dan toleransi kita sangat diperlukan setelah kita mempelajari tentang folklore, karena dalam studi folklore ini kita tidak menilai benar atau salah, tetapi kita menilai, oh, begini cara mereka mengekspresikan diri mereka, oh begini cara mereka membuat diri mereka terbuka dengan dunia luar. Lalu yang terakhir yaitu menjadi sarana dialog, di mana folklore dapat menjadi jembatan untuk dialog antar budaya dengan memahami dan menghargai tradisi orang lain. Kita dapat menciptakan ruang untuk diskusi dan yang konstruktif dan saling menghormati. Ya, benar, menurut saya. Jadi dari tanggapan saya ini, folklore itu mempelajari banyak hal dan sangat penting dalam mempelajari tradisi budaya di Indonesia, di mana folklore ini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bukan hanya sekedar menghormati, tetapi kita juga melihat sudut pandang baru di dalam folklore ini. Dalam pengertiannya juga, folklore adalah dibagi menjadi dua, yaitu folk yaitu mengenai kelompok, dan lore itu adalah cara mereka mengekspresikan diri. Di dalam folklore ini banyak sekali unsur-unsur yang harus kita pahami juga, di mana kita juga harus paham mengenai apa itu folklore, terus
bagaimana kita mengetahui folklore tersebut, terus mengenai tradisi, mengenai ritual, mengenai jenis-jenis folklore yang mulai dari lisan, non lisan, dan yang lainnya. Lalu saya mendapatkan hal menarik yang sudah saya dapat dari folklore ini, dimana fungsi sosial folklore, dimana folklore tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting. Misalnya banyak cerita rakyat mengajarkan moral atau norma sosial, membantu masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang dianggap penting. Lalu hal menarik yang saya dapat yaitu mengenai tentang belajar menghargai. Nah, folklore ini saya sangat tertarik mengenai menghargai budaya orang dari sudut pandang folklore. Lalu selanjutnya yang saya pelajari tentang folklore yaitu saya menjadi tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sering saya lakukan di rumah, di lingkup keluarga atau di lingkup kuliah itu bisa menjadi folklore, bisa menjadi suatu folklore dengan kita melihat unsur-unsur tersebut. Lalu saya menjadi tertarik mengenai folklore lebih mendalam. Yang saya maksud folklore lebih mendalam ya, saya ingin mempelajari mengenai lebih tentang folklore ini. Hal yang menarik yang saya dapat juga seperti kita memahami bahwa tidak semua tradisi atau tidak semua kebiasaan yang kita temukan itu bisa dianggap sebagai folklore, karena folklore ini memiliki batasan-batasan dari pengertiannya, dan dari para ahli pun menyebutkan bahwa tidak semua yang kita sering lihat atau tidak semua yang sering kita lakukan itu merupakan sebuah folklore. Jadi saya mendapatkan bahwa belajar folklore tidak hanya memperkaya pengetahuan mengenai budaya dan tradisi, tetapi juga membantu kita memahami dinamika sosial yang lebih luas lagi, dimana dengan menggali folklore atau menggali kearifan lokal yang kita punya, kita juga mendapatkan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, dan juga kita mendapat unsur inti-inti dari mempelajari folklore ini. Kita juga dapat membangun jembatan antara generasi ke generasi. Terus budaya, kita juga dapat mempertahankan budaya yang sudah hampir punah. Kita juga dapat menjadi orang yang bisa mempertahankan budaya tersebut. Juga kita bisa jadi seseorang yang berbeda dengan orang lain, dengan sudut pandang yang kita punya mengenai folklore, dan juga menciptakan rasa aman atau menciptakan suatu dialog publik yang menciptakan suatu keterbukaan antara pemilik tradisi dan juga orang yang belum memahami tentang tradisi tersebut. Kita juga bisa mempunyai pemahaman lebih baik mengenai tradisi, mengenai folklore, mengenai hal-hal di dalam folklore tersebut. Karena folklore bukan hanya tentang tradisi, melainkan juga tentang ritual, hal-hal yang lain seperti lagu, tarian, kebiasaan di rumah seperti jangan duduk di depan pintu, jangan menyisir rambut tiap malam, karena itu adalah folklore yang biasa dimiliki oleh masyarakat tertentu, di mana kita juga dapat melihat bahwa folklore ini bukan hanya sebatas mengenai tradisi, tetapi apa yang sering kita lihat di masyarakat itu juga bisa disebut tentang folklore. Mungkin itu saja pemahaman saya mengenai folklore yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih ada banyak lagi tentang folklore, namun saya belum mempelajari sampai di situ. Mungkin sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.